Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari pengajian yang ketiga, kita lanjutan pengajian kitab Risalah Ahli Sunnah Jamaah karya Hadratus Syekh Robi Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah tawassulan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya was syuhada was salihin wa bil khusus mu'allif hadzal kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila hadratin jami'i masyayikh ma'ad Lirboyo wa abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa. Pasal menjelaskan tentang berpegang teguhnya penduduk Jawa. Jadi Hadratus Syekh menulis kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini menggunakan kata Jawa, Ahlul Jawa. Jadi Ahlul Jawa itu maksudnya adalah penduduk Nusantara. Sebagaimana Syekh Nawawi yang berasal dari Tanara, Banten, itu biasa dijuluki Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani Al-Jawi gitu. Jadi maksudnya Jawa itu bukan suku Jawa tapi Nusantara. Jadi Nusantara, jadi di dalamnya ya ada suku Jawa, Sunda, Kalimantan, Sumatera, Papua, Medan, dan seluruh Nusantara, bahkan bukan hanya Indonesia tapi juga sampai ke Patani, Thailand, terus sampai ke Madagaskar ya kalau tidak salah, itu masih Nusantara zaman dulu sebelum nation state, negara bangsa Indonesia berdiri. Nah ini jadi di sini menjelaskan tentang pedoman penduduk Nusantara bimadhabi ahli sunnati wal jamaati, dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi menjelaskan tentang pedoman atau pegangan dalam beragamanya penduduk Nusantara itu dengan mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtida'i duhuril bid'ah, dan menjelaskan awal mula lahirnya bid'ah. Ya, bid'ah ini jamak ya, jadi wa intisyariha, dan menyebarnya bid'ah fi ardi Jawa, di bumi Nusantara. Yang kedua, bab ini menjelaskan tentang awal mula lahirnya dan berkembangnya bid'ah di Pulau Jawa atau di Pulau Nusantara. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina, dan menjelaskan, yang ketiga menjelaskan ragam atau macam-macamnya
orang-orang yang berbuat bid'ah al-maujudina yang mereka itu ada fi hadzal zamani di masa ini. Qad kana, nah ini masuk ke pembahasan. Qad kana, sungguh ada, muslimul aqtari al-jawiyati, orang-orang muslim tanah Nusantara, fil azmani di beberapa masa, as-salifati yang telah lalu, al-khaliyati yang sudah lewat, sudah berjalan, muntaqal ara'i adalah kesesuaian pendapat wal madhabi dan madhab, kecocokan, kesesuaian pendapat dan madhab, muttakhidayil ma'khadi, yang satu makhad. Makhad itu tempat pengambilan atau referensi makhad, wal masrobi, dan satu kecenderungan atau kecondongan. Fakulluhum, maka seluruh muslimul aqtaril jawiyah, seluruh kaum muslimin di tanah Nusantara, fil fiqhi, di dalam masalah fikih, alal madhabi, mengikuti madhab an-nafisi yang indah. Madhab itu siapa? Madhabil imami Muhammad bin Idris, yaitu madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kaum muslimin tanah Nusantara itu dalam masa yang begitu lama, yang telah lalu, bermasa-masa, berabad-abad lamanya, itu kompak gitu. Kecenderungan dan madhabnya itu satu, referensinya, lalu kemudian cara berpikir keagamaannya itu memiliki kecenderungan yang sama. Seluruhnya mereka dalam masalah fikih mengikuti madhab yang indah, yaitu madhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa fi usuluddini, dan mengikuti dalam konteks usuluddin atau ilmu tauhid, ala madhab Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, mengikuti madhab Al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini kalau di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, dalam bab tauhid hanya disebutkan satu madhab ini, yaitu madhab Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Meskipun di Qonun Asasi NU, Hadratus Syekh menambahkan satu lagi, selain Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, itu ditambah dengan Al-Imam Maturidi gitu. Nah, cuman kalau di kitab Risalah ini hanya Al-Asy'ari yang disebutkan. Wafit tasawufi, sedangkan penduduk muslim tanah Nusantara ini berabad-abad lamanya dalam bertasawuf ala madhabil imami al-Ghazali, mengikuti madhab Imam al-Ghazali. Wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, dan Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi seluruh ulama imam madhab dari Imam Syafi'i, Imam Al-Asy'ari, Imam Ghazali, Imam Syadzili, itu semuanya semoga Allah meridhoi dan merahmati semua ulama yang telah disebutkan, ajma'ina, semuanya ya. Nah, ini menarik.
kalau di dalam tren pemikiran madhab, dalam historisnya kita buka dalam sejarahnya, bahwa memang kemunculan madhab Imam Syafi'i itu merupakan madhab wasatiyah, madhab moderat, madhab yang posisinya itu memilih posisi moderat di tengah. Karena pada waktu itu ada perdebatan yang sangat luar biasa, sangat keras antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Ahlul hadis itu ini trennya madhab Maliki, karena memang Imam Malik itu adalah ahlul hadis dan beliau adalah ulama yang berhasil mengumpulkan hadis, mengkodifikasi hadis dalam kitabnya yang terkenal yaitu Al-Muwatta. Gitu. Sehingga Imam Malik ini yang lebih senior dari Imam Syafi'i, itu madhabnya itu lebih tren, lebih condong pada hadis, makanya disebut ahlul hadis. Lalu kemudian ada tren yang kedua, yaitu ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi ini madhab yang lebih cenderung menggunakan rasionalitas. Ahlul ra'yi ini disematkan pada tren madhab Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu dikenal lebih mendahulukan rasionalitas daripada tekstualitas. Nah, kenapa Abu Hanifah itu ahlul ra'yi? Karena Imam Abu Hanifah ini pedagang, hidupnya di pasar, sering berinteraksi dengan banyak orang, dengan pelanggan, dengan kolega, dengan sesama pedagang. Jadi interaksinya lebih banyak di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi makanya lebih rasional gitu Abu Hanifah gitu. Nah, lalu kemudian ahlul hadis dan ahlul ra'yi ini kan terjadi perdebatan, terjadi pro kontra karena perbedaan sudut pandang. Lalu kemudian muncullah Imam Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i masa mudanya mondok di Imam Malik, ya kan, hafal Al-Muwatta. Lalu kemudian juga Imam Malik memprediksi bahwa Imam Syafi'i muridnya itu akan menjadi ulama besar, dan pada usia belasan tahun sudah layak untuk berijtihad gitu ya. Nah, sehingga menjadi imam mujtahid. Nah, Imam Syafi'i ini adalah sosok tokoh yang wasatiyah, ingin menggabungkan antara dua tren ini, ahlul ra'yi sama ahlul hadis gitu. Jadi Imam Syafi'i mengkolaborasikan antara hadis, tren hadis dengan tren ra'yi, dengan tren rasionalitas gitu. Dan ketemulah formulasinya dalam kitab yang beliau susun, yaitu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini adalah kitab usul fikih yang pertama kali muncul dalam diskursus Islam. Dan usul fikih adalah ilmu yang digagas atau ditemukan, ya, kalau bahasa sekarang kan penemuan gitu, yang ditemukan hasil dari ijtihadnya Imam Syafi'i, hasil dari pergulatan intelektual Imam Syafi'i
dalam realitas diskursus intelektual pada waktu itu dua tren antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yi, sehingga beliau mengajukan satu disiplin ilmu usul fikih, dan itu adalah metodologi dalam memproduksi dan mereproduksi fikih, yaitu usul fikih itu. Nah, usul fikih, karena itu usul fikih itu formulanya adalah menggabungkan antara tekstualitas dengan rasionalitas, antara di bab awalnya itu al-bayan gitu, tentang mahwal bayan, lalu kemudian di situ ada Al-Quran, hadis, ya kan? Al-Quran, hadis ini berarti ini adalah tekstualitas gitu ya, tekstualitas. Lalu kemudian Imam Syafi'i memasukkan ijma' dan qiyas, ya kan? Ijma' dan qiyas ini adalah rasionalitas yang dimasukkan dan dikolaborasikan dengan tekstualitas Al-Quran dan hadis. Makanya Masadirul Ahkam yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i itu yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Nah, Al-Quran, hadis ini tekstualitas, ijma' dan qiyas ini adalah rasionalitas. Ijma' itu rasionalitasnya di mana? Ijma' itu adalah al-aqlul jama'i. Jadi rasionalitas publik gitu. Jadi ada rasional itu rasional individual, ada rasional publik. Nah, rasional publik itu ijma gitu. Nah, lalu kemudian qiyas. Nah, qiyas ini juga rasionalitas. Cara kerja dari ijma itu kan tujuannya adalah merespon dan menjawab persoalan-persoalan yang baru gitu, yang belum ada di dalam teks. Teks Al-Quran dan hadis itu tidak membicarakan hal itu gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan qiyas, dengan di analogi gitu. Jadi analogi itu cara kerjanya, kalau ada persoalan baru, maka dilihat persoalan baru itu substansinya apa, lalu kemudian ada di situ mengandung unsur apa saja. Nah, lalu kemudian kita lihat di dalam teks gitu. Contohnya saja al-hurrimat alaikumul maitatu wad-damu, ya kan, lahmal khinzir. Di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan yang diharamkan itu lahmal khinzir, babi gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan kalbun, anjing gitu ya. Nah, oleh Imam Asy-Syafi'i, anjing itu dikiaskan kepada khinzir, kepada babi. Nah, karena apa? Nah, karena kalbun ini, kata Imam Syafi'i, memiliki titik persamaan dengan khinzir, sama-sama menjijikan dan yang lain sebagainya gitu. Nah, sehingga ijtihad Imam Syafi'i, anjing ini hukumnya sama dengan babi gitu. Nah, tambah lagi seperti contohkan analoginya qiyas itu antara khamr dengan nabid gitu. Jadi di dalam Quran dengan di hadis itu kan ada yang diharamkan itu khamr, artinya minuman yang memabukkan, yang merusak akal, itu khamr namanya. Nah, khamr itu dalam tradisi masyarakat Arab itu arak yang memabukkan, yang berasal dari
anggur. Jadi anggur itu sedemikian rupa diproses menjadi arak, menjadi arak yang bisa memabukkan. Gitu. Jadi khamr itu jadi air minum yang memabukkan yang dasarnya dari anggur. Nah, pertanyaannya, kalau selain dari anggur, apa itu namanya? Nah, masyarakat Arab menyebutnya dengan nabit. Kan bisa dari tape, ya bisa dari ketan, bisa dari macam-macam. Itu apalagi zaman sekarang itu berbagai macam jenis minuman yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk minuman arak ya, untuk arak gitu. Nah, Imam Syafi'i juga menganalogikan, mengkiaskan hukum nabit, ya kan, arak yang terbuat dari bahan dasar selain anggur ini dikiaskan ke khamr. Khamr ini minuman arak yang terbuat dari anggur. Nah, kenapa disamakan? Karena sama-sama memabukkan, gitu. Sama-sama memabukkan, sama-sama mentaghayyuril aklikan. Jadi mengubah atau merusak akal, gitu. Jadi kenapa nabit dikiaskan dengan ke khamr, dianalogikan ke khamr? Karena ada jami', ada titik persamaan. Titik persamaannya sama-sama muskir, sama-sama taghyirul akal. Jadi sama-sama memabukkan, sama-sama merusak akal. Itu. Makanya dikiaskan itu contoh saja ya, contoh bagaimana Imam Syafi'i itu bekerja, beristihad dalam mereproduksi fikih dan merespon ya, persoalan-persoalan baru gitu, yang tidak ada di dalam teks Al-Quran dan hadis dengan logikanya. Nah, logikanya itu dengan manhaj atau metodologi kias gitu. Jadi seperti itu moderasi Imam Syafi'i dengan cara mengkolaborasikan antara teks dengan rasionalitas. Sekali lagi, teks itu maksudnya adalah Al-Quran dan hadis, rasionalitas itu adalah ijma' dan kias. Nah, nanti ada lagi selain kias itu yang sifatnya khilafiyah, yang diperdebatkan pro kontra, apakah sah untuk digunakan atau tidak, misalkan maslahatul mursalah gitu ya. Lalu kemudian istishab, ada lagi syar'u man qablana, ada lagi berkembang maqasidu syariah, lalu kemudian berkembang lagi qawaidul ahkam dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya dalam rangka mendialogkan antara teks dan realitas dengan menggunakan rasionalitas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nah, itu kan canggih ya, berarti kaum muslimin Nusantara memilih Imam Syafi'i itu karena memang Imam Syafi'i itu moderat dan canggih. Dan yang kedua, kaum muslimin Nusantara itu mengikuti tauhidnya Imam Al-Asy'ari. Kenapa? Nah, ini Imam Al-Asy'ari pun sebetulnya adalah tokoh pada masanya yang ingin memoderasi juga, ingin mengkolaborasi antara dua kutub tren mutakalimin atau tauhid yang pada waktu itu bersitegang atau silang pendapat gitu, yaitu Al-Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini sebelumnya itu adalah Qadariyah, ya Qadariyah dengan Jabariyah gitu. Nah, memang Al-Asy'ari ini umur 0 sampai umur 40 itu Mu'tazilah gitu. Mu'tazilah, rasionalitas gitu. Nah, setelah umur 40 beliau
mengkaji ulang, gitu kan, mengevaluasi pemikiran Mu'tazilah, lalu ternyata menurut hasil ijtihadnya Al-Asy'ari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam Mu'tazilah. Lalu kemudian Imam Al-Asy'ari keluar dari madhab Mu'tazilah, lalu kemudian merumuskan ilmu kalam dan tauhidnya sendiri, gitu, dan disemangati untuk melihat mana kekurangan Mu'tazilah dan kelebihannya mana kekurangan Jabariyah dan kelebihannya mana. Nah, itu lalu kemudian di kolaborasi, gitu. Nah, makanya kalau Qadariyah atau Mu'tazilah itu kan terkenal free will and free action. Jadi manusia itu memiliki kebebasan, ya, dan berkehendak, memiliki kebebasan action, gitu, melakukan sesuatu melalui atau dengan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, gitu. Sedangkan Jabariyah, apa yang dia kehendaki, apa manusia kehendaki, manusia lakukan, itu Allah yang melakukan, yang punya kehendak, gitu. Manusia itu sama sekali tidak memiliki kehendak dan tidak kuasa untuk melakukan apapun, gitu. Nah, ini kan berarti kan Mu'tazilah ini mengafirmasi eksistensi manusia, tapi menegasikan peran Tuhan, gitu. Sedangkan Jabariyah ini mengafirmasi peran Tuhan, menegasikan atau menafikan peran manusia, gitu. Ya kan, jadi ini ada dua kutub nih. Lalu kemudian ada Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari ingin menggabungkan keduanya, yang ingin mengafirmasi, ya kan, mengafirmasi Tuhan sekaligus mengafirmasi manusia dengan teorinya adalah Thariqatul Kasbi. Thariqatul Kasbi itu panjang lagi kalau dijelaskan. Ada lagi ta'aluk suluki, ada ta'aluk tanjizi dan lain sebagainya, ya, di teori ilmu tauhid. Ada qada, ada qadar dan macam-macam, gitu, ya. Jadi intinya ingin wasatiyah, gitu. Semangatnya itu wasatiyah antara Qadariyah dan Jabariyah, dan itu di tengah-tengahi oleh Al-Asy'ari. Kemudian kaum muslimin tanah Nusantara juga itu dalam bertasawuf mengikuti madhab Imam Al-Ghazali. Menarik ini. Imam Al-Ghazali itu menulis kitab, ya kan, banyak, ya, Minhajul Ihya Ulumuddin lah, ya, contohnya Mishkatul Anwar itu, lalu kemudian Al-Muqid Minad Dhalal, Tahafut, Muqaddimat Maqasidul Falasifah dan macam-macamnya. Tapi ini dalam tasawuf. Nah, kenapa Imam Ghazali ini dipilih sebagai madhab tasawuf oleh kalangan Muslim Nusantara, ya, ahli sunnah aswajanya Nusantara? Karena lagi-lagi Imam Ghazali di dalam tasawuf ini juga adalah tokoh yang ingin memoderasi antara dua kutub, gitu, kutub fuqaha dengan tasawuf sufi, gitu. Ini dulu berantem fuqaha dengan sufi. Ada misalkan Abu Mansur Al-Hallaj, ya kan, yang sampai menjadi martir. Lalu kemudian ada Abu Yazid Bastami yang dikecam oleh fuqaha, lalu banyak yang lainnya. Nah, Imam Al-Ghazali, sebetulnya Imam Al-Ghazali ini juga sebetulnya mengikuti pendahulunya, yaitu Imam
siapa? Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi itu di dalam kitab Risalah Qushairiyahnya. Lalu kemudian di atasnya lagi itu mengikuti gurunya yaitu Junaid, Imam Haromen gitu ya. Nah, maksudnya memoderasi dalam antara fikih dan tasawuf gitu. Nah, lahirlah Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu adalah representasi moderasi antara fikih dan tasawuf dengan cara menjamin ajam wa taufik, artinya mengkolaborasikan antara tasawuf dan fikih gitu. Makanya kalau di Ihya itu di pertama bab ilmu dulu, lalu kemudian di situ ada bab fikihnya gitu. Nah, fikihnya tapi dalam perspektif tasawuf gitu. Nah itu jilid 1, jilid 2, bab nikah juga ada gitu. Nah, lalu kemudian itu bab puasa juga ada gitu kan. Itu kan ranah tasawuf, ranah fikih, tapi dijelaskan dalam perspektif tasawuf gitu. Nah, yang di dalam Ihya yang benar-benar tasawuf itu tasawuf dalam pengertian soal apa saja penyakit hati gitu kan, apa saja yang bisa merusak kejiwaan seseorang, kepribadian seseorang, merusak hati seseorang. Nah, itu kan di jilid ketiga. Nah, jilid keempat itu bagaimana ada beberapa hal-hal yang bisa menyembuhkan, membersihkan hati dan jiwa seseorang, disebut dengan munjiat ya. Kalau yang jilid ketiga itu muhlikat. Muhlikat itu sesuatu yang dapat merusak hati seseorang. Nah, itu baru tasawuf. Tasawufnya jilid 3 dan keempat. Jilid 1 dan jilid 2 itu kolaborasi dan titik temu antara fikih dan tasawuf. Fikih dijelaskan menggunakan perspektif tasawuf gitu. Nah, itu moderasi. Lah, dan menariknya lagi di sini Khadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan Syadzili, ya kan? Jadi kaum muslimin tanah Nusantara itu mengikuti Imam Syadzili dalam tasawuf. Berarti Imam Syadzili ini menarik. Ini Sasmito. Sasmito itu perlambang dari tokoh tasawuf yang tarekat, mursyid tarekat, muassis, pendiri Syadziliyah, tarekat Syadziliyah. Artinya bahwa kaum muslimin tanah Nusantara itu juga dalam bertasawuf ada yang melalui tarekat, ya kan? Jadi dan Khadrotus Syekh ini menjelaskan secara antropologis ini menurut saya bahwa muslim tanah Nusantara, tanah Jawa, tanah Nusantara ini ada mengikuti Asy-Syadzili, yaitu seorang sufi yang mursyid gitu. Ya kan, kalau kita mengenal sejarah Nahdlatul Ulama itu kan ada juga seorang sesepuh Nahdlatul Ulama itu Mama Palah ya, Mama Palah Pagentongan. Nah, itu kan seorang mursyid generasi awal berdirinya NU atau bahkan sebelumnya. Nah, ya itu yang kemudian sekarang terlembagakan di dalam NU, yaitu Jatman ya, Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah ya. Jadi ada puluhan tarekat. Nah, ini
Hadratus Syekh menyebut Asyadili di dalam kitabnya ini, dalam bertasawuf kaum muslimin Nusantara itu juga bertarekat, yaitu tarekat Syadili. Tentu saja tidak hanya Syadili, ada Qadariyah Naqsabandiyah, ada Naqsabandiyah, dan ada Qadariyah Syadiliyah gitu ya, dan macam-macamnya itu. Kita minum dulu. Tsumma innahu, kemudian sesungguhnya, hadasa, muncul fi ami alfin, di tahun 1000 wa thuluthumiyah wa thalathumiyah dan 300 wa thalathina dan 30, maksudnya 1330 Hijriyah maksudnya. Ahzabun, muncul golongan-golongan mutanawwi'atun, yang berwarna-warna dan yang macam-macam. Wa ara'un, dan pendapat-pendapat mutadafi'atun, yang saling bertentangan. Wa aqwalun, dan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat mutadharibatun, yang kalau ininya poyang-bayingan atau saling memukul, pendapat yang pro kontra gitu ya. Warijalun, dan tokoh-tokoh mutajadibatun, yang tarik menarik, jadi saling tarik menarik. Jadi tahun 1330 Hijriah gitu ya, berarti 1 abad lebih ya, sekarang kan sudah 1440 ya sekarang. Nah, berarti kan ini 330 ya. Ya berarti berapa ratus, 110 ya, 110 tahun yang lalu berarti ya. Nah, itu muncul golongan-golongan yang berwarna-warni. Yang pertama kan berarti kan kompak tuh, ahli sunnah wal jamaah, Syafi'i, Asy'ari, Ghazali, Sadili, itu ya, itu satu warna gitu awalnya. Lalu mulai 1330 Hijriah itu muncullah berbagai macam golongan, berbagai macam pendapat, berbagai macam tokoh gitu ya. Nah, ini sosiologis dan antropologis betul ini. Hadratus Syekh menjelaskan realitas gitu ya. Faminhum, nah maka sebagian dari golongan itu, ahzab itu, yang pertama salafiyuna, golongan yang mengikuti ulama salafus soleh. Qaimuna, yang konsisten, alama atau berdiri, alama atas sesuatu, alaihi, di mana sesuatu itu aslafuhum, orang yang lebih dahulu dari salafiyun. Maknya itu berupa apa? Konsisten terhadap sesuatu itu apa? Minat tamadhubi, ini minnya min bayaniyah, menjelaskan sebelumnya, berupa bermadhab, tamadhub, bil madhabi, dengan madhab al-muayyani, yang tertentu. Jadi ini satu golongan ya, prototipe satu golongan yang mengikuti ulama salafus soleh, yang konsisten dalam keberislamannya itu bermadhab pada madhab tertentu. Watamassuk, wawanya ini minatamadhub, watamassuki, dan ya kan, berpegang teguh bil kutubi, dengan kitab-kitab al-mu'tabarati, yang mu'tabar, yang kredibel gitu ya, yang dianggap gitu ya, yang kredibel.
al-mutadawilati yang beredar. Nah, yang pertama tadi bermadhab, yang kedua itu berpegang teguh pada kitab-kitab karya ulama salafus soleh yang kredibel, yang beredar. Maksudnya ini kitab kuning yang kita baca di pesantren-pesantren. Kitab kuning ini menarik ya. Kalau pengalaman saya baca buku karya para pemikir Timur Tengah, mereka itu dari yang konservatif, yang keras, sampai yang liberal ya, sampai moderat, yang liberal juga, yang progresif, itu semua menghargai dan memposisikan kitab kuning di posisi yang terhormat. Nah, kitab kuning mereka sebut turos gitu ya. Makanya ada perdebatan di kalangan pemikir Timur Tengah, sebuah pertanyaan, kaifa nata'amalu ma'at turos gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan turos gitu. Turos itu kitab kuning. Nah, makanya saya sebutkan saja misalkan Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu mengatakan kita tidak mungkin membangun peradaban maju gitu ya, tanpa modal. Nah, legasi kitab kuning, turos ini adalah modal kita. Modal kita untuk meraih kemajuan ke depan. Jadi khazanah klasik itu menurut Hasan Hanafi adalah modal intelektual itu untuk kita lanjutkan ke pemikiran yang lebih dinamis lagi. Kalau seseorang itu berakselerasi untuk meraih kemajuan, progresivitas, mulai dari nol tanpa ada modal, itu nonsens, muspro, absurd, tidak mungkin gitu ya, mustahil gitu. Nah, makanya kitab kuning, legasi, turos, kutubul mu'tabaroh ini adalah modal peradaban bagi umat Islam untuk mereproduksi pemikiran, untuk meraih kemajuan yang lebih berarti gitu. Nah, ini ciri-ciri salafiyun, dan ini adalah NU menurut saya, bermadhab dan merefer Kutubul Mu'tabaroh. Contoh lagi, saya contohkan dua saja, tapi sebenarnya banyak sekali, ratusan pemikir yang saya pahami. Contoh salah satunya lagi yaitu Muhammad Abed Al-Jabiri. Muhammad Abed Al-Jabiri ini seorang pemikir Muslim Maroko. Beliau pun ya terkenal seorang pemikir progresif. Itu dalam proyek Naqdu Aqlil Arabi, ya, kritik nalar Arab itu. Saya baca dan khatam itu ada Bunyatul Aqlil Arabi, Takwinul Aqlil Arabi, lalu kemudian Naqdul Aqli Siyasi, Naqdul Aqlil Akhlaq, itu 4 itu referensinya 75% itu dari kitab kuning. 75% dari kitab kuning. Dan Muhammad Abed Al-Jabiri ini pengagum berat Ibnu Rushdi. Sehingga ya, Ibnu Rushdi tokoh ulama klasik loh ya. Muhammad Abed Al-Jabiri saking kagumnya terhadap Ibnu Rushdi, Muhammad Abed Al-Jabiri mentahkik, menyunting kembali beberapa karya Ibnu Rushdi, di antaranya Tahaffudzul Falasifah, ya ini yang saya punya ya. Lalu kemudian
Kuliatul Tib, kedokteran, Tahfudzul Falasifa ini yang mengkritik Imam Ghazali di dalam tasawuf filsafat, lalu kemudian tentang beliau juga menulis tentang sejarah Ibnu Rushdi, lalu kemudian beliau juga pengagum filosof-filosof klasik Islam bagian barat ya, misalkan Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, lalu kemudian Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah ya itu Al-Kindi gitu ya. Nah, lalu kemudian beliau juga Muhammad Abid Al-Jabiri ini pemikir yang pengagum berat Ibnu Khaldun, ya kan? Sehingga beliau juga punya karya tentang Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini seorang ulama abad ke-7, kitab Turos ini ya, Turos gitu. Ibnu Khaldun itu kalau zaman sekarang itu orang NU. Beliau ini sosiolog, sejarawan yang madhabnya itu Asy'ari, ya kan, Asy'ari tauhidnya itu, lalu kemudian fikihnya itu Syafi'i. Nah, tapi sebagai sosiolog yang juga Ibnu Khaldun ini ya, ulama klasik ini dikagumi oleh Emil Durkheim, ya kan. Emil Durkheim ini yang bapak sosiolog barat, sehingga Toha Hussein itu seorang pemikir Mesir, sastrawan Mesir, budayawan Mesir besar. Ketika kuliah S3 di Sorbonne University Prancis, itu mendapatkan anjuran dari Emil Durkheim agar Toha Hussein mengulas tentang pemikirannya Ibnu Khaldun. Nah, akhirnya Toha Hussein nulis disertasinya tentang Ibnu Khaldun, yang supervisinya atau pembimbingnya itu langsung Emil Durkheim. Nah, jadi itu tokoh-tokoh klasik itu luar biasa sebagai modal intelektual. Nah, ini gambaran juga di NU kan begitu ya, Kutubul Mu'tabarah. Lalu kemudian ciri Salafiyun ini wa mahabbati ahlil baiti, mencintai ahlul bait keturunan Kanjeng Nabi, Habaib, Syarif, Syarifah dan lain. Wal auliyai, dan mencintai para wali, wasolihina, dan mencintai orang-orang soleh, para ulama, para kiai, ustad gitu ya. Cinta gitu ya. Agama cinta Salafiyun ini NU nih. Wa tabarruki, dan ngalap berkah, mencari keberkahan terhadap ahlul bait, para wali dan sholihin itu, ahyaan, baik orangnya itu masih hidup, wa amwatan, maupun itu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal kita ziarah kubur, kalau masih hidup kan sowan gitu kan, sowan, minta doa, cium tangan gitu kan. Nah, itu ciri khas dari Salafiyun. Dan ziaratil kubur, dan ziarah kubur, cirinya ziarah kubur. Ziarah kubur biasanya kan sholat Jumat, nyekar, mau Ramadan, lalu kemudian mau Lebaran gitu ya, itu ziarah kubur. Yang oleh sebagian Wahabi, ziarah kubur itu bid'ah dan haram, itu seperti nggak ngaji hadis tuh. Padahal hadis jelas itu nasakh mansukh, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Jadi memang dulu saya pernah melarang ziarah kubur kata Rasul, dan sekarang fazuruha, silahkan kalian ziarah kubur. Jadi fazuruha ini nasakh terhadap kuntu nahaitukum yang mansukh ya, jadi boleh ziarah kubur. Nabi sendiri ziarah kubur ke kuburan bapaknya, ibunya, ke kuburan
para sahabat yang mendahului Rasul. Nah itu bahkan di dalam Ihya Ulumuddin ada satu narasi kisah bahwa Rasul itu kalau ziarah kubur di kuburan ibunya itu lama nangis gitu. Oke. Wa talqinil mayit, dan talqin mayit itu mulang mayit, memberi membocorkan ujian. Nah, jadi kisi-kisi pertanyaan malaikat itu dibocorkan dulu sama kita, sama kiai gitu. Isinya talqin mayit itu kan pertanyaan-pertanyaan malaikat yang akan diajukan ke mayit gitu kan. Misalkan man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka gitu kan, siapa Tuhanmu, Allah, siapa nabimu, Rasulullah gitu kan, Nabi Muhammad, siapa, apa kitabmu, Al-Quran kan gitu. Nah, jadi lalu kemudian wasodakoti, dan sodakoh anhu, yang pahalanya untuk mayit. Jadi kita ya tahlilan, marhabanan, ngopi-ngopi, itu kita sedekah kepada tamu-tamu kita yang datang, yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang telah wafat, yang telah mendahului kita. Ini ciri salafiyun. Wa i'tiqadi syafaati, dan meyakini adanya syafaat Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil akhir. Wa naf'id du'ai, dan meyakini manfaatnya doa. Wa tawassuli, dan tawassul, ya kirim Fatihah. Itu seperti yang kita lakukan kalau sebelum ngaji, atau ketika sebelum tahlil, sebelum baca Yasin gitu ya. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Nah, ini prototipe satu golongan yang disebut oleh Khadratus Syekh dengan sebutan salafiyun. Salafiyun ini NU ini ya, NU jelas yang pertama ya. Saya minum dulu. Nah, wa minhum, nah sebagian dari rijal tadi, tokoh-tokoh itu dan golongan itu, yang kedua ini firqatun, adalah golongan yattabi'una, yang mengikuti ra'ya Muhammad Abdu, terhadap pandangannya, pendapatnya Muhammad Abdu, wa Rasyid Ridho, dan Rasyid Ridho. Jadi ada satu golongan yang mengikuti pandangan pembaharuannya Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho. Nah, ini mungkin saya ingin sedikit jelaskan. Ada perbedaan antara Muhammad Abdu dengan Rasyid Ridho. Meskipun Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho ini seperti Jalaluddin Mahalli dengan Jalaluddin Suyuti. Artinya kalau Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuti itu kan punya karya tafsir Jalalain. Jalalain itu dua jalal gitu, yang menulis dua Jalalain. Nah, Jalaluddin Mahalli menulis tafsir, belum selesai, wafat, dilanjutkan oleh muridnya yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Itu Jalaluddin Mahalli dengan Jalaluddin Suyuti. Jadi lengkap menjadi tafsir yang lengkap, 30 juz. Nah, begitupun Muhammad Abdu dengan Rasyid Ridho itu tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar Muhammad Abdu belum selesai, baru berapa, lalu kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Rasyid Ridho. Tapi dua orang ini berbeda. Kalau Muhammad Abdu itu lebih cenderung ingin memunculkan Mu'tazilah. Jadi ketika itu kan zaman kolonial, Muhammad Abdu, Rasyid Ridho, dan banyak Syakib Arsalan, Al-Alfasi, lalu kemudian tokoh-tokoh banyak sekali yang pada waktu itu ya. Nah, tergugah oleh Syakib
Arsalan. Syakib Arsalan itu bertanya, limada akhorul muslimun wa taqaddamal akhorun atau gharbiyun. Kenapa orang muslim itu sementara orang lain atau orang-orang barat itu maju? Ya, itu sebetulnya pertanyaan itu muncul karena dijajah ya, penjajah kan wah itu maju, yang menjajah, yang terjajah ini kan mundur gitu. Nah itu. Lalu kemudian muncullah para pembaharu ini. Nah ini beda. Kalau Muhammad Abdu, cara menjawabnya agar umat Islam tidak mundur, maju itu dengan menghidupkan pemikiran Mu'tazilah gitu. Jadi sehingga Muhammad Abdu itu terkenal neo Mu'tazilah, sehingga sebetulnya ada masa Muhammad Abdu tapi lebih junior, sebetulnya masih status masa ya, kayak misalkan Ahmad Amin dan lain sebagainya, itu kembali mentahkik mengapa ya, mentahkik itu enaknya ya, menyunting kitab-kitab karya ulama Mu'tazilah dan diterbitkan kembali. Contohnya Qadhi Abdul Jabbar, itu seorang ulama Mu'tazilah, ada karyanya Al-Mughni, sekitar saya punya itu sekitar 15 jilid. Ada lagi Qadhi Abdul Jabbar tulis Tathbitud Dalailin Nubuwah 2 jilid. Lalu kemudian Qadhi Abdul Jabbar Kulliyatul Khamsah, itu juga itu diterbitkan. Kemudian tapi menarik, Muhammad Abdu juga itu mentahkik Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu isinya perkataan-perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang itu begitu nyastra dan dalam. Itu ada karya, saya punya karya Muhammad Abdu ya, tahkikan Muhammad Abdu ya. Nah, sedangkan Rasyid Ridho itu dia lebih ke Ibnu Taimiyah gitu. Jadi dia memunculkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi beda, kecenderungannya itu berbeda. Nah, sebetulnya Muhammad Abdu banyak banyak menginspirasi ya para kalangan ulama pada zamannya. Dan Muhammad Abdu juga terpesona dengan saintis barat gitu ya, karena itu beliau ijaz ilmi, jadi menggunakan pendekatan saintis dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat sains di dalam Al-Quran. Itu Muhammad Abdu. Contohnya yang mungkin saya sampai sekarang agak ketawa itu ya, maksudnya geli ya, lucu tapi kok bisa gitu menafsirkan, kayak misalkan setan itu, as-syaitonu yajri majrad dam, itu Muhammad Abdu itu mengartikan setan itu bakteri gitu. Bakteri, jadi as-syaitonu yajri majrad dam, setan itu mengalir di aliran darah manusia. Itu kan hadis tuh. Nah, itu ditafsirkan oleh Muhammad Abdu itu bakteri. Jadi bakteri itu mengalir dari darah manusia, sehingga manusia itu bisa sakit, bisa stroke, bisa penyakit macam-macam gitu ya. Nah, itu Muhammad Abdu. Nah, tapi Muhammad Abdu ini cara penafsiran saintis ini dibantah sebetulnya oleh banyak para ulama. Di antaranya itu suaminya Aisyah bintu Sati itu, siapa
Nah, itu nanti saya ingat-ingat. Nah itu beliau membantah pandangan-pandangan sainsnya, tafsir sainsnya Muhammad Abduh gitu ya. Kita minum dulu. Oke. Lalu kemudian lanjut wayak khuduna, dan ada golongan yang mengambil min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahab, dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Nazdi yang bangsa Najd. Najd itu di Saudi. Nah, jadi ada juga muncul golongan yang mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Nazdi yang sekarang terkenal dengan kelompok Wahabi. Jadi yang dimaksud bid'ah itu kata Syekh itu maksudnya bid'ah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang memunculkan bid'ah itu justru karena Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu diri Wahabi ini, bukan NU gitu. Dan dia ada pengikutnya gitu. Nah, pengikutnya, dan ini semakin kokoh itu karena Muhammad bin Abdul Wahab Rajuluddin, Rijaluddin, tokoh agama itu berkolaborasi dengan Muhammad Ibnu Saud, Rijalus Siyasah, politisi. Akhirnya kokoh gitu ya. Lalu kemudian wa Ibnu Taimiyah dan para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini juga merefer Ibnu Taimiyah wa tilmidaihi, dan kedua muridnya Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim dan wa Ibnu Abdul Hadi. Nah, apa bentuk bid'ahnya itu, bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab ini? Faharamu, kemudian golongan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu mengharamkan terhadap sesuatu ajma'a yang sudah ijma', sudah konsensus al-muslimun, orang-orang muslim, ala nadbihi, atas kesunahan sesuatu itu. Jadi golongan orang muslim itu sudah konsensus, sudah sepakat bahwa hukumnya ini sunnah, tapi diharamkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Gitu. Ini bentuk bid'ahnya. Wahua, maksud apa itu yang sunnah yang diharamkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? As-safaru adalah berjalan li ziarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu mengharamkan ziarah kubur terhadap kuburan Rasulullah di Raudhah itu yang ada di Madinah. Padahal itu oleh kaum muslimin itu ijma' sunnah, itu hukumnya sunnah. Wa khalafuhum, dan ya kan golongan apa? Pengikut ya Muhammad bin Abdul Wahab ini bertentangan dengan kaum muslimin. Fima, dalam sesuatu zikro yang telah disebutkan, wa ghairihi, dan yang lainnya. Artinya bertentangan semua. Kalau yang di atas itu kan berpegang teguh terhadap kutubul mu'tabaroh, mereka tidak. Cinta terhadap ahlul bait, aulia wassalihin, mereka tidak. Tabaruk, malah berkah, mereka tidak gitu. Ziarah kubur diharamkan gitu, dan lain sebagainya. Jadi ini antitesa
dari Salafiyun yang pertama itu, yang NU itu yang pertama itu ya. Nah ini qala, berkata Ibnu Taimiyah. Jadi para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Abdul Wahabnya juga itu sering refer Ibnu Taimiyah di fatawihi, di dalam fatwanya Ibnu Taimiyah. Wa idza safaro, apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, wa idza safaro, ketika seseorang itu berjalan, li'atiqadihi, karena meyakini, seseorang itu meyakini, anna, sesungguhnya ziarah, ay ziarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ziarah kubur Nabi, ta'atun, adalah ketaatan, kana, maka ada, dzalika, ziarah kubur itu, muharraman, diharamkan, bi ijma'il muslimina, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nah, ini fatwanya Ibnu Taimiyah. Luar biasa kan? Ini bid'ah menurut Hadratus Syekh. Jadi berjalan untuk ziarah kubur Nabi di Raudhah itu, diyakini, seseorang yang ziarah itu meyakini bahwa ini adalah ketaatan, ini diharamkan menurut konsensus ijma para muslimin. Fasoro, maka jadi at-tahrimu, pengharaman itu, minal umuri, dari perkara al-maqtu'i bihi, yang telah ditetapkan. Artinya itu sebenarnya sesuatu yang aksiomatik, bahwa ziarah kubur itu ya memang ziarah kubur, apalagi ziarah kubur Rasulullah gitu kan. Apalagi ziarah kubur Rasulullah gitu. Nah ini kok diharamkan gitu. Ini yang bentuk dari bid'ah, dan ini direfer oleh para pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bentuk bid'ah gitu. Qala al-allama asy-syekh Muhammad Bakhith al-Hanafi al-Muti'i, berkata al-allama asy-syekh Muhammad Bakhith al-Hanafi al-Muti'i, ini orang Hanafi ini. Fi risalatihi, di dalam risalahnya Syekh Muhammad Bakhith al-Musammati, yang dinamakan Tathhirul Fuadi min Danasil I'tiqadi. Ini judul kitab karya Syekh Muhammad Bakhith al-Hanafi al-Muti'i ini. Tathhirul Fuad. Tathhirul Fuad itu membersihkan hati, min Danasil I'tiqadi, dari kotorannya i'tiqad, keyakinan. Apa yang dikatakan Syekh Muhammad Bakhith al-Hanafi ini? Wahadal fariqu, inilah golongan, maksudnya golongan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi itu, qad ibtala, itu sungguh dicoba, al-muslimuna, orang-orang muslim, bikathirin, dengan banyak, cobaan yang banyak, maksudnya minhum, dari golongan ini, salafan, di zaman lalu, wa khalafan, dan di zaman kemudian. Fakanu, kemudian golongan ini ada wasmatan, seperti cacat, seperti penyakit gitu. Wasulmatan, dan seperti pecahan, fil muslimina, di dalam kalangan muslim. Jadi menurut Syekh Muhammad Bakhith ini, golongan Wahabi ini seperti penyakit gitu, dan seperti pecahan, wa sulma. Nah ini saya ingat Gus Dur ya. Gus Dur itu menjelaskan kalangan radikal atau kalangan Wahabi itu dengan sebutan kelompok sempalan gitu, sempalan. Jadi ini pecahan. Di sini kayaknya beliau, Gus Dur ini terinspirasi dari kata sulmatan fil muslim yang ada di kitab kakeknya ini, seperti sempalan di dalam muslimin. Jadi sulma itu kayak misalkan pohon yang sudah baik terus ada yang menyempal sendiri atau gitu. Wa udwan, dan seperti anggota tubuh,
fasidan yang rusak, yajibu yang wajib qat'uhu, memotongnya atau bahasa ininya, mengamputasinya, wajib mengamputasinya, hatta la ya'di, sehingga tidak menular kan anggota yang rusak itu al-baqi terhadap anggota tubuh yang lain. Jadi kelompok Wahabi ini seperti anggota tubuh yang rusak yang wajib diamputasi, gitu katanya. Kalau nggak diamputasi, dia akan menjalar ke anggota tubuh yang lain. Karena itu wajib diamputasi agar tidak menjalar, menular ke anggota tubuh yang lain. Bahwa maka kelompok Wahabi ini kalmasdumi, seperti orang yang kena penyakit lepra gitu. Kena penyakit lepra, al-yajibu yang wajib, al-firaru lari minhu dari mazdum, atau kena penyakit corona gitu ya. Jadi ya kan, jadi kalau ada orang penyakit lepra yang itu menular, penyakitnya itu menular, maka kita wajib lari. Maksudnya kita wajib lari dari kelompok Wahabi itu, jangan didekati itu. Jangan didekati, kalau mendekati akan kena tertular gitu, terpapar gitu. Jadi solusinya yajibul firor minhu, wajib lari dari kelompok Wahabi ini agar tidak terpapar, agar tidak penyakit bid'ah Wahabinya ini tidak menular ke kita. Fa innahum, maka sesungguhnya golongan Wahabi ini, fariqun adalah golongan yal'abuna, yang bermain-main atau yang mempermainkan bidinihim, terhadap agamanya. Yal'abuna bidinihim. Jadi kelompok Wahabi ini kelompok yang mempermainkan agama gitu. Kalau sekarang kita ada istilahnya politik identitas, ya kan? Nah, politik identitas ini diantaranya yal'abuna bidinihim. Jadi beragama wajib, itu kan, hidup beragama wajib, mengamalkan agama wajib. Tapi kalau mempermainkan agama, nah itu yang dilaknat, itu tidak boleh. Itu Wahabi, ciri-ciri Wahabi, mempermainkan agama. Ya banyak mempermainkan agama itu, agama dijadikan alat untuk polarisasi. Jadi kalau agama dipermainkan dalam politik, itu kan berpotensi untuk memecah belah masyarakat. Padahal agama itu spiritnya adalah menyatukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi tidak memecah belahkan. Kalau agama dijadikan alat politik, agama dijadikan alat untuk belah. Gitu loh. Jadi untuk mendukung ini paling Islam, ini tidak Islam, ini paling layak untuk dipilih gitu. Ini tidak layak untuk pilih, ini gitu. Sehingga terjadi polarisasi. Polarisasi itu apa? Keterpecahan sosial gitu ya. Nah ini yal'abuna bidinihim. Jadi kalau agama tidak dipermainkan atau agama tidak dijadikan alat politik, permainan politik, hakikatnya agama itu spiritnya adalah mempersatukan, gitu. Mengharmoniskan, gitu kan, mensolidaritasikan dan saling bahu membahu gitu ya. Kalau agama dijadikan politik, agama dijadikan alat pecah belah, nah itu. Ya dzumuna, dan mereka ini, golongan Wahabi ini mencela al-ulama terhadap para ulama salafan di masa lalu, wal khalfan, dan masa yang sekarang.
Jadi mereka berani mencela, atau bahkan bukan hanya mencela ya, mereduksi, memanipulasi demi kepentingan dan framingnya gitu. Contohnya baru-baru ini di sebelum bulan puasa itu kan ada kasus seorang Wahabi di Madura. Dia ada statement mengharapkan Maulid Nabi. Dia merefer atau dia merujuk pendapatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan manipulatif, dengan reduksi dan tidak berdasarkan kejujuran ilmiah gitu. Artinya dia padahal di dalam karyanya Hadratus Syekh itu mengatakan ya Maulid Nabi itu bagus, boleh gitu, dengan syarat itu tidak disertai dengan kemaksiatan. Misalkan Maulid Nabi sambil minum minuman khamr dan lain sebagainya, atau yang kemaksiatan, hal-hal yang tidak penting gitu. Itu maksudnya. Tapi dipelintir dan dimanipulasi oleh dia bahwa seakan-akan Hadratus Syekh itu mengharamkan Maulid Nabi. Ya, karena dia mungkin tidak paham bahasa Arab juga kali ya. Padahal kalau dalam pandangan fikih NU itu kan selalu tafsil. Jika begini maka begini hukumnya, jika begitu maka begitu hukumnya gitu. Jadi Hadratus Syekh tidak pernah mengharamkan Maulid Nabi gitu. Tapi oleh Wahabi dipelintir bahwa Hadratus Syekh mengharamkan Maulid Nabi. Kan kurang ajar itu ya. Nah itu juga itu salah satu bentuk yadhumunal ulama. Padahal Hadratus Syekh mengatakan boleh Maulid Nabi dengan syarat Maulid Nabi itu dengan mulia, dengan hikmat, dengan penuh syukur, bersih dari kemaksiatan gitu loh. Wa yaquluna, dan golongan Wahabi ini berkata, innahum, sesungguhnya ulama, ghairu ma'sumin, tidak maksum, tidak bersih, tidak suci, tidak sakral katanya. Falayam bagi, maka tidak seyogianya, tidak sebaiknya takliduhum, mengikuti ulama. Karena ulama itu tidak maksum, tidak sakral, tidak suci katanya, maka tidak layak untuk diikuti ulama itu. Nah ini pandangan Wahabi. La farqo, tidak ada perbedaan sama sekali fidzalika, dalam hal ini, bainal ihya'i, di antara para ulama yang masih hidup, wal amwati, dan ulama yang sudah meninggal. Wa yut'ainuna, dan para golongan Wahabi ini juga mencela alaihim, terhadap para ulama, wa yulaqauna, dan memberi mensematkan asyubhata, terhadap beberapa syubhat. Jadi itu propagandanya para Wahabi. Ya nggak usah taklid terhadap ulama, ulama kan tidak maksum, baik ulama yang sudah masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi ini propaganda Wahabi untuk menjauhkan, yang pertama ya, yang menjauhkan antara umat dengan pemimpinnya yaitu ulama, menjauhkan umat dari pesantren, menjauhkan umat dari majelis taklim, dan menjauhkan umat dari kitab karya para ulama salafus saleh gitu. Nah kalau begitu kan mudah untuk dihancurkan umat Islam. Wa yadharunaha, dan para Wahabi ini menyebarkan
subhat-subhat itu. Fi uyuni basairil du'afai, di mata penglihatan orang yang lemah gitu. Litu'ma, supaya membutakan absorohum terhadap mata-mata orang-orang lemah itu, an uyubi haulai, dari celah-celahnya syubhat. Ya, artinya jadi disebarlah untuk menyerang para ulama itu kan, black campaign, menggerak memperburuk citra para ulama gitu, mendegradasi, itu bahasanya ya, mendegradasi para ulama itu Wahabi itu, sehingga tidak mendapatkan simpati. Jadi para orang awam itu tidak simpati lagi sama ulama. Nah itu apa tujuannya ini Wahabi begitu tuh. Jadi mengkampanyekan bahwa para ulama itu bukan maksum, jadi tidak layak diikuti, lalu menyebar syubhat untuk mendegradasi. Nah ini yaksuduna, tujuannya golongan Wahabi ini bidzalika, dengan menyebar syubhat itu tujuannya ilqa al-adawati. Nah ini agar terjadi permusuhan, menjatuhkan permusuhan, wal baghdoi, dan kebencian. Jadi tujuannya agar terus kebencian itu dipelihara, permusuhan itu dipelihara gitu. Nah ini ilqa al-adawah. Nah saya ingat, jadi memang Wahabi ini tujuannya adalah memelihara permusuhan, sehingga di kalangan terorisme itu ada istilah yang mereka istilahkan aduun ba'id dan aduun qorib. Jadi aduun ba'id itu musuh jauh, dan aduun qorib ini musuh dekat. Kalau aduun ba'id itu menurut mereka ya, kalangan teroris itu kelompok-kelompok yang sekarang berkuasa di dunia, yaitu Amerika, Sekutu. Nah itu aduun ba'id, musuh jauh. Nah lalu ada aduun qorib, musuh dekat, yaitu siapa? Pemerintah yang menurut mereka tidak menegakkan khilafah, menurut mereka tidak menegakkan syariat Islam, dan kalau tidak khilafah, tidak menegakkan syariat Islam, itu namanya tauhid gitu. Lalu kita ini yang rakyat yang taat terhadap pemerintah, itu ansor tauhid, dan ini menurut mereka musuh dekat gitu. Jadi sehingga bahayanya lagi doktrinnya, kalau susah menyerang musuh jauh, Amerika dan sekutunya, maka seranglah musuh dekat. Bahaya. Nah itu kan kelompok ISIS itu kan dibentuk oleh Al-Maqdisi. Al-Maqdisi itu muridnya Az-Zarqawi membentuk ISIS. Az-Zarqawi ini muridnya Al-Maqdisi. Al-Maqdisi ini adalah seorang Wahabi yang terpengaruh salah satu kitab Ad-Durar As-Saniyah yang dikarang oleh ulama Najd, para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi dan cucu-cucunya gitu. Nah ini bahaya. Bihululihim, dengan mereka menempati al-jawa, terhadap angkasa,
wa yas'auna, dan mereka berjalan fil ardi, di dalam bumi, fasadan, dengan kerusakan, membawa kerusakan. Nah ini jadi mereka selalu pengajiannya itu menyerang dia, menyerang ini itu, padahal kan banyak sekali tema pengajian itu, banyak sekali tema yang tidak harus menyerang kelompok lain, tapi mereka punya target politiknya seperti itu, menyerang, merusak gitu. Yaquluna, nah ini mereka ini berkata alallahi, atas Allah, al-kadiba, bohong, artinya bohong atas nama Allah. Berani sekali ya. Wahum, nah mereka karangan Wahabi ini ya'lamuna, tahu, yaz'umuna, mereka mengira annahum, mereka qaimuna, telah melaksanakan bil amri, dengan perintah, bil ma'rufi, terhadap sesuatu yang ma'ruf, wan nahyi, dan melarang anil mungkari, dari perkara mungkar. Jadi mereka mengira itu ya, bahwa mereka itu sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menyulut dan memelihara permusuhan, kebencian, menyerang ulama, mengharamkan, membid'ah-bid'ahkan kelompok lain dan lain sebagainya. Itu mereka anggap itu sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal salah, bahwa mereka tidak tahu amar ma'ruf itu harus dengan cara-cara ma'ruf, tidak boleh dengan cara mungkar. Nahi mungkar pun, melarang kemungkaran, itu harus dengan cara ma'ruf, tidak boleh dengan cara mungkar. Nahi mungkar bil mungkar bahwa mungkar, melarang kemungkaran dengan cara mungkar, itu adalah mungkar. Sebagaimana memerintahkan ma'ruf dengan cara mungkar, ya jadi mungkar gitu. Nah mereka merawat permusuhan, kebencian, menyerang ulama, menyerang amaliyah kelompok lain. Apakah itu amar ma'ruf bil ma'ruf atau nahi mungkar bil ma'ruf? Tidak, itu amar ma'ruf, bukan hanya amar ma'ruf. Jadi yang pertama caranya juga salah, ya kan? Amar ma'ruf bil mungkar ya menjadi mungkar, nahi mungkar jadi mungkar. Dan juga mereka tidak tahu bahwa amaliyah yang ditetapkan oleh para ulama, khususnya Nahdliyin itu juga hasil ijtihad, ada dalilnya, ada istidlalnya, ada istimbatnya, sehingga itu tidak bisa dikatakan bid'ah dan tidak boleh dibid'ahkan gitu. Karena sudah dijelaskan pengajian sebelumnya gitu. Jadi salah kaprah dalam mengartikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar di atas namakan saja. Jadi ini juga bagian jadi yal'abuna bi dinihim, mempermainkan agama juga. Khaduna, ya kan, dan mereka itu mengajak an-nasa terhadap manusia ala itba'i syar'i, untuk mengikuti syariat, wazdinabil bid'ah, dan menjauhi bid'ah, ya kan, mereka promosinya begitu. Wallahu, sesungguhnya, dan Allah yushhidu, bersaksi, annahum, sesungguhnya kelompok Wahabi ini lakadzibuna, adalah orang-orang yang berbuat kebohongan. Ya, ini sedang berbohong. Qultu, aku katakan, kata Hadratus Syekh, wa la'alla wajhihi, dan mereka ini, ya kan,
yang sedang berbohong, sedang memanipulasi, memperalat, mempermainkan agama ini, annahum sesungguhnya golongan Wahabi yang semacam ini min ahlil bid'ah wal ahwa, termasuk ahli bid'ah yang sesungguhnya, wal ahwa, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi yang ahli bid'ah itu bukan NU, bukan Al-Wasliyah, bukan Perti, bukan Nahdlatul Wathon, bukan yang lainnya. Tapi justru ahli bid'ah wal ahwa itu adalah Wahabi itu sendiri. Qala, berkata Al-Qadi Iyad, Syekh Qadi Iyad fi Syifa'i, kitab, di dalam kitab Syifa, apa yang dikatakan, wa kana, dan ada mu'addamu fasadihim, paling besar-besarnya kerusakan, ya kan, kerusakan yang dilakukan oleh kelompok Wahabi itu ala dini, terhadap agama. Waqad yadkhulu, dan terkadang kerusakan itu masuk fi umurid dunya, di dalam persoalan dunia, bima, dengan sesuatu yulaqauna, di mana kelompok Wahabi itu menjatuhkan bainal muslimina, di antara orang-orang muslim, minal adawati, dari permusuhan, ad-diniyati, yang bersifat keagamaan, allati, yang tasro, yang menjalar, permusuhan keagamaan ini, lidunyahum, kepada dunianya kaum muslimin. Nah ini, jadi menurut Qadi Iyad, kerusakan yang paling besar yang dilakukan oleh kalangan Wahabi terhadap agama itu, katanya, kerusakan itu, ya kan, itu persoalan dunia. Tapi masuknya itu seakan-akan caranya, ya, pintu masuknya untuk merusak itu adalah merusak di antara kaum muslimin, gitu. Merusak di antara kaum muslimin itu seakan-akan bahwa itu adalah permusuhan agama, gitu. Padahal itu persoalan dunia, gitu. Sehingga karena itu persoalan permusuhan agama, akhirnya juga menjalar ke persoalan dunia juga. Jadi kalau makanya saya tafsirkan, ya, saya memahami, jadi berawal persoalan duniawi yang itu tidak boleh, tidak usah dipanjang lebar, tidak usah menjadi permusuhan permanen, gitu. Karena yang namanya muamalah duniawiyah itu kan dinamis. Itu kalau sudah selesai, ya selesai, gitu, ya. Gitu. Tapi soalan duniawi ini seperti politik, ya, ini persoalan duniawi. 5 tahun sekali perbedaan pilihan, perbedaan capres, perbedaan bupati, gubernur, itu kan duniawi, gitu, duniawi. Tapi oleh kalangan Wahabi ditarik bahwa ini perbedaan, ini adalah permusuhan agama, sehingga padahal ini perbedaan bersifat duniawi saja, tapi karena ini agama dimainkan, sehingga seakan-akan ini permusuhan agama. Dari situ akhirnya dunia pun akhirnya rusak, gitu. Padahal kan muamalah diniyah itu, muamalah duniawiyah, itu kan dengan siapapun itu boleh. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsirnya, tafsir Murah Labidnya itu kan, kalau muamalah duniawiyah itu dengan non muslim boleh,
gitu loh. Nah ini yang bahayanya itu di situ. Jadi merusak agama betul-betul. Jadi persoalan dunia seakan-akan itu persoalan agama. Lalu kemudian perbedaan itu kemudian dipertajam sebagai permusuhan. Permusuhannya dicarikan dalil-dalilnya dari agama, jadi permusuhan agama itu, dan itu akan bahaya gitu ya. Qala berkata Al-Allamah Mulla Ali Al-Qari, Syekh Al-Allamah Mulla Ali Al-Qari fi syarhihi, di dalam kitab syarahnya. Nah ini waqad harrama, dan sungguh mengharamkan Allah Ta'ala Maha Luhur Allah al-khamr, terhadap khamr, arak, wal maisirah, dan judi, lihadil illati, karena elat ini, karena alasan ini. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman Ta'ala Maha Luhur Allah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Innama yuridu ya pasti mengharapkan setan ayyuqi'a, menjatuhkan bainakum, di antara kalian semua, al adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian, fil khamri, di dalam khamr, wal maisiri, dan perjudian. Jadi maksudnya bahwa Mulla Ali Al-Qari itu mengkiaskan, menganalogikan golongan Wahabi itu seperti khamr dan maisir gitu. Titik persamaannya adalah sama-sama menghendaki adanya permusuhan dan kebencian. Jadi orang meminum khamr, orang berjudi, gitu. Kata Mulla Ali Al-Qari loh ya ini sini, itu akan memunculkan permusuhan dan kebencian. Minum khamr, lalu kemudian mabuk, lalu kemudian teler, lalu kemudian rusak akalnya, lalu kemudian dari situ ingat akalnya juga separuh, sehingga marah-marah, permusuhan dan kebencian. Sebagaimana juga judi kalau kalah juga marah-marah, lalu yang menang juga dibenci oleh yang kalah, seperti itu ya. Jadi ada permusuhan dan kebencian. Nah, begitupun katanya, dianalogikan dengan ini, begitupun orang yang kalau masuk ke Wahabi itu sama seperti orang minum khamr dan judi, sama-sama kebencian, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Seperti itu. Ini luar biasa ini. Kutipan-kutipan Hadratus Syekh yang mendukung pandangannya ya. Ya mungkin demikian pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.